Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita berjumpa pada kajian online yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema Nuzulul Quran, yang mana telah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwasannya mengenai tema ini kita akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan yang nantinya akan menjadi penentu bagi pokok-pokok pembahasan yang akan kita kaji. Dan telah kita sepakati bahwasannya ada 3 pokok pembahasan yang akan kita kaji pada kajian online kali ini. Yang pertama adalah proses turunnya Al-Quran, yang kedua adalah waktu turunnya Al-Quran, dan yang ketiga adalah hikmah dari turunnya Al-Quran. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni proses turunnya Al-Quran. Sebelum itu perlu saya sampaikan bahwasanya dengan mengkaji proses turunnya Al-Quran, insya Allah nanti kita akan pahami bersama tahapan-tahapannya. Dalam kitab yang menjadi referensi kita pada kajian kali ini, yakni kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya dari Syekh Manna Al-Qattan, disebutkan bahwasannya proses turunnya Al-Quran itu menggunakan 2 metode, dan ini juga sudah masyhur di karangan para ulama. Metode tersebut yang pertama adalah jumlatan, yakni turunnya Al-Quran dengan sekaligus. Dan yang kedua adalah proses munajjaman, yakni turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Di metode yang pertama, para ulama menyandarkan pendapatnya pada 3 ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu ayat yang kedua adalah surah Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan ayat yang ketiga adalah surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, baik kita buktikan apa yang disampaikan pada video yang pertama, yakni rumus kecil bahwa setiap lafaz yang digunakan untuk mengindikasikan turunnya kitab secara sekaligus itu biasanya menggunakan anzalah. Dan ini di sini terbukti pada 3 ayat ini. Jadi di sini ada unzila fihil Quran yang pertama, yang kedua adalah anzalnahu fi lailatul qadar, dan yang ketiga adalah anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, selanjutnya kalau kita lihat sekilas memang tidak ada yang perlu dipertentangkan dari ketiga ayat ini, karena di sini disebutkan falailatul mubarakah ya lailatul qadar. Jadi Lailatul Mubarakah yang disebutkan pada surah Ad-Dukhan itu sama halnya dengan Lailatul Qadar yang disebutkan pada surah Al-Qadar. Namun kalau dilihat dari zahirnya ayat, maka sepertinya seakan-akan ketiga ayat ini itu tidak relevan dengan kejadian yang nyata, dengan kejadian yang dialami Rasulullah, bahwasannya Rasulullah menerima Al-Quran selama 23 tahun. Sedangkan dari ketiga ayat ini dikatakan bahwasanya turunnya Al-Quran itu secara sekaligus dalam 1 malam dengan menggunakan lafaz Lailah. Nah, hal ini sebenarnya juga sudah pernah dipertanyakan oleh sahabat Atiyah bin Aswad kepada Ibnu Abbas. Pertanyaan beliau,
yakni auqa'a fi qalbi asyak, kata beliau. Saya kok merasakan dalam hati saya ini sebuah keraguan. Qauluhu ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas. Kemudian juga firman Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan juga firman Allah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa hadza unzila fi Syawal. Kemudian beliau melanjutkan, bukannya Al-Qur'an itu juga turun di bulan Syawal, wa fi Dzulqa'dah, wa fi Dzulhijjah, wa fil Muharram, wa Shafar, wa syahrul Rabi', kata beliau. Lalu jawaban Ibnu Abbas adalah innahu unzila fi Ramadan fi lailatul qadri jumlatan wahidatan. Iya, memang Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Tsumma unzila ala mawaqi'in nujumi raslan. Kemudian Al-Qur'an diturunkan kembali dari pada mawaqi'in nujumi, dari mawaqi'in nujumi raslan. Al-Quran kembali diturunkan dari mawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum itu adalah kata lain dari Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Itu raslan, secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad fi syuhuri wal ayyam, di bulan-bulan dan hari-hari yang lain gitu. Nah, sebenarnya juga menyikapi ketiga ayat ini, para ulama itu juga ikut angkat bicara. Akhirnya para ulama itu terpecah pendapatnya menjadi dua madhab. Di sini disebutkan walil ulama fi hadza madhabani asasiyani. Madhab yang pertama adalah madhab yang dianut oleh Ibnu Abbas. Tentunya kita sudah bisa menggambarkan bagaimana isi pendapat dari madhab ini sesuai dengan yang dikatakan Ibnu Abbas kepada sahabat Atiyah. Pendapat dari madhab ini itu juga banyak diikuti oleh para ulama dan kemudian menjadi pendapat yang dipegang oleh para jumhur ulama. Pendapat ini itu berisi bahwasannya Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah, yakni Baitul Izzah maksudnya itu Sama'id Dunya, itu secara sekaligus. Memang summa nazala ba'da dzalika munajjaman ala rasulina sayyidina Muhammad fi 23 sanatan. Kemudian turunnya Al-Quran itu dilanjutkan dengan turun berangsur-angsur kepada Rasul kita Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 23 tahun. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasul. 23 tahun itu terbagi menjadi dua periode. Yang pertama periode di Mekah selama kurang lebih 13 tahun dan di Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Kemudian madhab ini, pendapat dalam madhab ini itu disandarkan pada beberapa khobar yang sahih. Di antaranya adalah khobar yang diriwayatkan oleh Hakim dan juga Baihaqi dan juga An-Nasai yang berbunyi an Ibni Abbasin qala unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatal qadri. Quran itu turun secara sekaligus ke langit bumi, ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian setelah itu turun kembali selama 20 tahun. Di sini disebutkan 20 tahun. Kemudian Ibnu Abbas
itu melanjutkan membaca sebuah ayat, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan juga ada beberapa khabar yang lain, namun yang perlu dicatat dan penting untuk kita ketahui bahwasannya Imam Suyuti itu menyampaikan bahwasannya hadits-hadits atau khabar-khabar dalam mazhab ini yang dijadikan sandaran oleh para ulama dalam mazhab ini adalah memiliki identitas marfu' kepada Rasulullah, meskipun redaksinya itu mauquf di Ibnu Abbas. Akan tetapi sesuai dengan pendapatnya para ahli hadis bahwasannya selama sahabat itu tidak diintervensi oleh logika dan juga tidak dipengaruhi oleh cerita-cerita Israiliyat, maka hadis yang disampaikan itu dinilai marfu' kepada Rasulullah. Nah, selanjutnya adalah pendapat yang kedua, atau maksudnya mazhab yang kedua yang dianut oleh Asy-Sya'bi. Nah, di pendapat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat yang pertama. Di mazhab yang pertama, bahwasannya turunnya Al-Qur'an itu bermula pada malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya Al-Qur'an itu bermula pada malam Lailatul Qadar dan dilanjutkan diturun secara munajjaman, secara mufarraqan, secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Yang menjadi perbedaan tipis dari pendapat Sya'bi ini dengan pendapat sebelumnya adalah beliau mengatakan bahwasannya turunnya Al-Qur'an itu hanya satu metode, yakni metode munajjaman. Tidak, beliau menafikan turunnya Al-Qur'an dengan metode jumlatan. Ini dilandaskan pada surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Nah, pendapat Asy-Sya'bi ini kemudian mengundang beberapa bantahan dari para kaum musyrik yang mempertanyakan turunnya Al-Qur'an yang mereka anggap turunnya Al-Qur'an itu sama dengan turunnya Al-Qur'an, turunnya kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawi yang lain seperti halnya Taurat dan Injil, yakni jumlatan wahidatan. Nah, pendapat yang membantah ini itu bersandarkan pada surah Al-Furqan dari ayat 32 sampai 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Namun kemudian kembali dibantah oleh Sya'bi bahwasannya kemuliaan bulan Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar atau malam yang penuh berkah ini itu tidak akan tampak illa idza kana al-murad bil ayati tsalati nuzul Qur'an ala Rasulillah. Jika ketiga ayat tersebut tidak dimaksudkan atau tidak mengindikasikan turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah. Lalu pendapat yang terakhir atau mazhab yang terakhir adalah mazhab ketiga. Nah, di sini mungkin ada sedikit kebingungan bahwasanya tadi saya sempat menyampaikan mazhabani asasiyani. Jadi dua mazhab. Akan tetapi di sini dalam keterangannya itu ada sampai 3 mazhab. Yang dimaksud mazhabani asasiyani ini bahwasannya pendapat yang serupa dan pendapat itu terpecah menjadi 2 karena memang pendapat yang pertama, mazhab pertama dan mazhab yang kedua itu tidak saling bertentangan, hanya saja di mazhab yang ketiga inilah
kemudian yang bukan sedikit memang bertentangan, karena pendapatnya itu cukup berbeda dengan pendapat yang lain, pendapat dari kedua mazhab ini, kedua mazhab tadi. Pendapat ini adalah bahwasannya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar dalam kurun waktu 23 tahun. Jadi turunnya itu setiap malam Lailatul Qadar. Jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan selama 1 tahun penuh. Jadi turunnya secara jumlatan wahidatan itu pada malam Lailatul Qadar, akan tetapi bukan sekaligus 30 juz, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan yang kira-kira diperlukan selama setahun itu. Lalu kemudian setelah itu Al-Quran yang telah turun di malam Lailatul Qadar sesuai dengan kebutuhan jumlahnya itu kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara mufarraqon atau munajjaman, berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasul. Nah, ini pendapat dari sebagian para mufassir, namun yang disayangkan wala dalilu alaihi. Ini pendapat ini tidak memiliki dalil, tidak memiliki sandaran yang kuat. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, maka kemudian ditarik kesimpulan farrojih, kesimpulan yang rojih, annal Qur'anul Karim lahu tanzilani, bahwasannya Al-Qur'anul Karim itu turun melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah nuzuluhu jumlatan wahidatan fi lailatil qadri ila baitil izza minas sama'id dunya. Jadi turunnya yang pertama adalah secara sekaligus di malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di sama'id dunya. Dan yang kedua nuzuluhu minas sama'id dunya il ardi mufarraqan fi 23 sanatan. Turunnya kepada Rasulullah dari sama'id dunya itu secara mufarraqan dalam kurun waktu 23 tahun. Nah, ini pendapat yang paling rojih. Akan tetapi sebenarnya perlu diketahui para ulama itu juga ada yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu melalui 3 tahapan. Ulama yang berpendapat bahwasanya turunnya Al-Quran itu melalui 3 tahapan itu bersandar pada dalil Al-Quran, yakni firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfud. Nah, ini landasan dari para ulama yang mengatakan bahwasannya turunnya Al-Quran melalui 3 tahap. Jadi para ulama ini beranggapan pertama kali turunnya Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhim Mahfud, yang prosesnya, bentuknya, dan kejadiannya tidak kita ketahui sama sekali, dan kita juga tidak memiliki pengetahuan atas itu. Dan yang kedua adalah proses turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, dan selanjutnya adalah turunnya dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara munajjaman.